Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regia Vici. Saya 23 tahun. Saya seorang mahasiswi dari STI STMB Bandung Business School. Pencapaian saya selama 23 tahun ini tidak sebanding dengan kegagalan yang saya hadapi, tetapi saya tetap bangkit dan terus menjalani hidup saya. Langsung saja berikut rencana bisnis saya, yaitu dalam dunia fashion atau clothing line yang berfokus pada penjualan pakaian. Mengapa saya memilih bisnis ini dalam rencana bisnis saya? Yang pertama, karena diminati semua kalangan. Di masa ini, semua orang tertarik dengan pakaian, outfit, fashion, dan sebagainya. Pakaian yang bagus tentunya menarik minat semua orang, wanita, pria, tua, muda, siapapun itu. Yang kedua, tidak pernah ada habisnya. Seiring dengan berjalannya waktu, begitu pula dengan model dalam pakaian dan fashion. Sangat-sangat banyak hasil inovatif dari seorang desainer terhadap model pakaian dan tidak pernah ada habisnya. Yang ketiga, homemade atau buatan sendiri. Jadi ini akan berdasarkan inovasi dan kreativitas saya sendiri, yang mana kebetulan saya mempunyai mesin jahit dan saya suka menjahit. Saya pun bisa membuat beberapa pakaian, maka saya rasa hobi saya ini bisa saya jadikan sebagai bisnis yang berkembang menurut saya. Yang keempat, bisnis yang menjanjikan. Semakin tahun semakin banyak minat seseorang dalam berpakaian. Bisa kita lihat dalam sosial media, banyak sekali orang yang memposting bagaimana mereka berpakaian, bagaimana cantik dan megah dan elegannya pakaian yang mereka pakai. Maka saya yakin bisnis dalam dunia fashion merupakan bisnis yang menjanjikan. Selanjutnya, kita akan melihat fase-fase dalam berpakaian. Ini adalah contoh pakaian yang hits pada tahun 1980. Lalu ini adalah pakaian ikonik pada tahun 1990 dengan celana cut bray. Lalu pada tahun 2000 dengan jumpsuit jeans denim, dan di tahun 2010 dengan luaran jaket dan dalaman kemeja. Dan di tahun 2021 di mana orang sudah memakai pakaian yang lebih nyaman seperti bahan sutra, satin, dan linen, maka mereka mengurangi pemakaian jeans. Dan saya rasa begitulah bagaimana model-model dalam berpakaian tidak akan pernah ada habisnya. Kenapa harus produk kita? Berikut beberapa value kelebihan yang ada pada rencana bisnis saya. Pertama, affordable price. Harga terjangkau. Harga yang sesuai dengan kantong remaja, mahasiswa-mahasiswi, dan anak muda lainnya. Tentu saja ini akan menarik minat golongan remaja dan menengah ke bawah. Yang kedua, fashionable. Model pakaian yang memenuhi minat konsumen serta tidak tertinggal zaman. Sebisa mungkin, saya akan terus mengikuti perkembangan zaman dalam dunia fashion sehingga produk-produk yang saya jual tidak akan pernah tertinggal zaman dan selalu mengikuti kemauan-kemauan para konsumen saya. Berikutnya, packaging box atau kemasan produk. Kemasan saya akan dikemas dengan box yang bagus dan menarik serta sedikit gift di dalamnya, seperti permen, coklat, dan biskuit. Yang terakhir, available offline dan online. Tersedia online marketplace sehingga memudahkan pemesanan dan pengiriman. Customers akan lebih terbantu dengan adanya online, begitu juga dengan free shipping atau pengiriman gratis. Berikut grafik dan target pasar konsumen saya. Yang pertama ada dari peminat fashion, mereka yang menyukai dan selalu mengikuti fashion dalam berpakaian. Tentunya mereka menjadi target utama bagi kami. Yang kedua, mahasiswi. Mahasiswi yang membutuhkan pakaian formal untuk pergi kuliah offline atau pakaian santai saat ingin hangout bersama teman-temannya. Yang ketiga, siswi SMA. Seperti kita tahu, siswi SMA sekarang sudah paham dan memperhatikan fashion dalam berpakaian. Di fase ini, siswi SMA sedang senang-senangnya mempamerkan pakaian mereka di sosial media. Maka ini akan menjadi bonus dan nilai tambah untuk kita memperkenalkan produk kita ke khalayak ramai.
Last but not least, masyarakat umum. Masyarakat yang tertarik dengan salah satu model pakaian yang saya jual, atau mereka yang tidak sengaja melihat brand saya lalu tertarik, dan mereka yang membutuhkan jenis pakaian yang saya jual. Selanjutnya, production cost atau harga produksi. Yang pertama dari reseller. Jika saya membeli dari reseller, maka kisaran harga 1 juta per karung. Yang kedua, bahan pokok. Jika produk saya bikin sendiri, maka kain sekitar 30.000 per meter dan benang 5.000 per roll, maka akan menghabiskan 300.000 untuk 10 meter kain dan 50.000 untuk 10 roll benang. Selling price atau harga jual. Yang pertama, reseller. Jika saya mengambil dari reseller, maka 1 karung sama dengan 1 juta, 1 karung berisi 50 piece pakaian, jadi 1 juta dibagi 50 sama dengan 20.000 per piece atau per pakaian. Maka 1 piece pakaian dapat saya jual mulai dari 30.000 ke atas. Yang kedua, custom atau homemade. Jika kain sama dengan 30.000 meter, 1 kemeja membutuhkan 2 meter kain. Jadi 2 meter kain sama dengan 60.000. Maka 1 piece kemeja homemade bisa saya jual mulai dari 70.000. Selanjutnya, startup fee atau modal awal. Yang pertama, untuk sewa tempat seperti 1 petak bangunan atau kios itu membutuhkan kurang lebih 1 juta rupiah. Yang kedua, perlengkapan seperti hanger, tiang pajangan, box kemasan, plastik custom, aksesoris toko seperti bingkai, lampu, dan hiasan lainnya kurang lebih membutuhkan 1.500.000 rupiah. Untuk produk, bahan dan beli jadi kurang lebih membutuhkan 2 juta rupiah. Lalu utilitas seperti biaya tenaga kerja, listrik, dan kebutuhan lainnya kurang lebih membutuhkan 1.500.000 rupiah. Jadi kurang lebih untuk startup fee atau modal awal sekitar 6 juta rupiah. Terakhir, worth selling atau alasan kenapa produk saya layak untuk dijual. Yang pertama, lokasi. Kebetulan saya tinggal di Bandung, di mana Bandung terkenal akan kota fashion dan di mana model fashion pakaian dari kota ini tidak bisa diragukan lagi. Dan tentunya ini akan menarik sekali minat konsumen. Kedua, setengah penduduk mahasiswa. Masih berkaitan dengan lokasi, bahwa sangat banyak kampus-kampus yang ada di Bandung sehingga bisa dianggap setengah populasi manusia di Bandung adalah mahasiswa. Tidak hanya itu, mahasiswa di Bandung juga merupakan pendatang dari kota lain. Sehingga diharapkan brand saya akan terkenal melalui mahasiswa-mahasiswa ini ke seluruh penjuru Indonesia. Berikutnya, kualitas produk. Dengan harga yang terjangkau tetapi tidak meninggalkan kualitas produk yang bisa bersaing dengan pasar menengah. Yang keempat, tidak pasaran. Dengan berbagai jenis produk yang diinginkan masyarakat tetapi tidak pasaran. Yang saya maksud di sini adalah dengan tetap mengikuti zaman, tetapi berani berbeda dengan model-model pakaian yang lainnya. Yang kelima, modal sedikit. Dibanding dengan usaha startup lainnya, bisnis ini tentunya bisa dimulai secara bertahap dan dengan modal sedikit. Yang saya maksud di sini adalah memulai dari bawah dengan hanya menyetok beberapa pakaian, lalu memutarbalikkan keuntungan sedikit demi sedikit sehingga bisa berkembang menjadi bisnis yang lebih banyak lagi. Yang terakhir, fleksibel. Dengan adanya marketplace sekarang, menjual produk pakaian bisa dilakukan di mana saja hanya dengan bermodal kuota, foto, dan smartphone. Jadi di sini jika saya masih kekurangan modal, maka saya bisa memulai usaha melalui handphone atau dari rumah, jadi akan lebih meminimalisir modal yang saya butuhkan. Sehingga saya bisa memulai usaha ini kapan saja dan di mana saja. Sekian presentasi dari saya Regia Vici. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.